Assalamualaikum. Bismillah, Alhamdulillah. Berjumpa lagi bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren ini. Semoga sahabatku dalam keadaan baik, selalu sehat, penuh kemudahan dan keberkahan dalam ridhonya Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan cerita kisah seorang paman yang serakah mengambil harta keponakannya yang yatim piatu. Bagaimana kisahnya? Ayo kita ikuti kisah ceritanya berikut ini. Sebuah desa yang damai, hiduplah keluarga Harman yang terdiri dari suami, istri, dan dua anak mereka, Fira dan Dika. Harman dan istrinya, Aisyah, dikenal sebagai pasangan yang penuh kasih dan selalu bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anak mereka. Mereka hidup sederhana, namun selalu bahagia bersama. Fira adalah anak sulung yang cerdas dan bertanggung jawab, sementara Dika, adiknya, lebih suka bermain dan sering mengandalkan kakaknya. Meskipun masih kecil, Fira dan Dika selalu merasa aman dan dicintai oleh orang tua mereka. Namun, suatu hari nasib buruk menimpa keluarga kecil ini. Harman dan Aisyah mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka. Kepergian kedua orang tua mereka meninggalkan duka mendalam bagi Fira dan Dika yang kini menjadi yatim piatu. Setelah kematian orang tua mereka, satu-satunya harapan Fira dan Dika adalah pamannya, Paman Agus, adik dari Harman. Namun, Paman Agus adalah orang yang tamak dan gila harta. Begitu melihat kesempatan, dia segera mengambil alih seluruh harta warisan Harman dan Aisyah, termasuk rumah mereka yang sederhana. Alih-alih merawat dan menjaga kedua anak yatim itu, Paman Agus menunjukkan watak aslinya. Ia berbohong kepada tetangga dan keluarga besar, menyatakan bahwa Fira dan Dika tidak pantas tinggal di rumah itu. Dengan kejam, Paman Agus mengusir Fira dan Dika dari rumah yang telah menjadi tempat berlindung mereka sejak lahir. Fira, yang masih terlalu muda untuk memahami keserakahan pamannya, mencoba menghibur adiknya. "Kita masih punya satu sama lain, Dik," ucap Fira dengan air mata yang tertahan. Mereka kini berjalan tanpa arah, mencari tempat perlindungan di dunia yang terasa begitu asing tanpa orang tua mereka. Fira dan Dika harus berjuang untuk bertahan hidup, tidur di jalanan, dan berharap ada orang baik yang akan membantu mereka. Meski kehilangan segalanya, Fira bertekad untuk melindungi adiknya dan membuktikan bahwa kasih sayang dan kebersamaan bisa mengalahkan keserakahan. Baginya, meski dunia terasa gelap, harapan tetap ada. Sahabatku yang berbahagia, setelah diusir dari rumahnya, Fira dan Dika memulai perjalanan yang tak mereka duga akan begitu berat. Malam pertama mereka tanpa rumah terasa begitu sunyi, hanya ditemani suara angin dan langit berbintang. Fira yang biasanya tidur di kasur hangat, kini harus tidur di trotoar yang dingin sambil memeluk Dika, yang terus-menerus menangis karena takut dan kelaparan. Namun, Fira mencoba tegar. "Kita akan baik-baik saja, Dik," katanya pelan, meskipun hatinya sendiri dipenuhi kekhawatiran. Di sisi lain, Paman Agus yang kini menguasai harta warisan Harman dan Aisyah, mulai menghambur-hamburkan uang. Rumah mewah yang dulu sederhana itu direnovasi menjadi lebih besar dan mewah. Semua tetangga heran, namun Paman Agus selalu menutupi kerakusannya dengan senyum palsu dan cerita bahwa dia melakukan semua ini untuk keluarga. Padahal, niat buruknya semakin jelas. Dia hanya peduli pada harta dan kekayaan, sementara nasib Fira dan Dika dia abaikan sepenuhnya. Sementara itu, di tengah kesulitan mereka, Fira dan Dika bertemu dengan seorang wanita tua bernama Maksiti yang hidup di pinggir kota. Maksiti melihat keadaan dua anak itu yang kelaparan dan tak berdaya. Dia menyadari bahwa Fira dan Dika adalah anak-anak Harman yang dulu sering membantunya. Dengan belas kasih, Maksiti membawa mereka ke gubuknya yang kecil dan memberi mereka makan. "Kalian akan aman di sini,"
ucapnya sambil menyeka air mata Vira yang tak lagi bisa menahan kesedihannya. Vira merasa bersyukur, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus bergantung pada kebaikan Maksiti. Ia merasa harus mencari cara untuk mendapatkan keadilan. Namun, bagaimana caranya? Vira hanya seorang gadis kecil, sementara Paman Agus adalah orang dewasa yang kaya dan berpengaruh. Sementara itu, Paman Agus terus memperketat penguasaannya atas harta warisan dan bahkan menyebar kabar bahwa Vira dan Dika telah meninggalkan desa untuk mencari peruntungan di tempat lain. Namun, di balik semua kebohongannya, ada satu hal yang dia takutkan: surat wasiat orang tua Vira. Sebelum meninggal, Harman dan Aisyah telah membuat surat wasiat yang disimpan oleh seorang sahabat mereka, Pak Ahmad, seorang pengacara jujur yang mengetahui sifat asli Paman Agus. Dalam surat itu, tertulis bahwa seluruh harta mereka diwariskan untuk Vira dan Dika saat mereka cukup dewasa. Namun, Pak Ahmad kehilangan kontak dengan anak-anak tersebut setelah mereka diusir oleh Paman Agus. Saat hidup bersama Maksiti, Vira mulai mendengar desas-desus tentang surat wasiat itu. Ia mulai menyusun rencana. Dengan keberanian yang tak terduga dari usianya, Vira menyusun strategi untuk menemui Pak Ahmad. Suatu malam, setelah Dika tertidur, Vira berbicara pada Maksiti. "Saya harus menemukan Pak Ahmad. Saya yakin dia tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan hak kami." Maksiti setuju, dan keesokan harinya, mereka bersama-sama mencari alamat Pak Ahmad. Dengan bantuan Maksiti, akhirnya mereka berhasil menemui pengacara itu. Pak Ahmad, yang terkejut melihat kedua anak Harman, langsung merasa lega. "Kalian masih hidup. Aku sudah mencari kalian," serunya. Vira menceritakan semua kejadian yang menimpa mereka, dan Pak Ahmad pun segera tahu bahwa Paman Agus telah menyalahgunakan kepercayaan keluarganya. "Kita harus bertindak cepat," kata Pak Ahmad dengan nada serius. Ia pun memutuskan untuk membawa masalah ini ke pengadilan, mengungkap surat wasiat yang selama ini disembunyikan oleh Paman Agus. Namun, Paman Agus bukan orang yang mudah menyerah. Ketika dia tahu bahwa Vira dan Dika masih hidup dan telah menemukan Pak Ahmad, dia mulai panik. Dia mencoba segala cara untuk menghentikan proses hukum, bahkan menggunakan uangnya untuk menyuap beberapa pihak. Namun, tidak semua orang bisa dibeli, terutama orang-orang yang tahu kebenaran tentang sifat aslinya. Pertarungan hukum pun dimulai. Di persidangan, Paman Agus dengan arogan berusaha membela diri, menyatakan bahwa dia telah merawat Vira dan Dika dengan sebaik-baiknya. Tetapi bukti dari Pak Ahmad dan kesaksian Vira serta Dika tak bisa terbantahkan. Akhirnya, keadilan berpihak pada yang benar. Hakim memutuskan bahwa semua harta warisan harus dikembalikan kepada Vira dan Dika, dan Paman Agus dipenjara karena penggelapan. Setelah kemenangan di pengadilan, Vira dan Dika akhirnya bisa kembali ke rumah mereka yang sempat direnggut. Mereka tidak hanya mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milik mereka, tetapi juga menemukan kekuatan baru dalam diri mereka sendiri. Vira, meski masih muda, telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, sementara Dika perlahan tumbuh menjadi lebih tegar di bawah bimbingan kakaknya. Namun, yang paling penting, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau kekayaan. Kebersamaan, cinta, dan ketulusanlah yang memberi mereka kekuatan untuk menghadapi segalanya. Dan di bawah atap rumah yang kembali menjadi milik mereka, Vira dan Dika tahu bahwa orang tua mereka akan selalu ada di hati, membimbing mereka di setiap langkah ke depan. Sahabat baikku yang berbahagia. Bertahun-tahun berlalu setelah Vira dan Dika berhasil mendapatkan kembali hak mereka. Kehidupan mereka mulai berangsur-angsur membaik. Meskipun masih muda saat tragedi itu terjadi, Vira dan Dika tumbuh menjadi individu yang kuat, tangguh, dan mandiri.
Mereka tahu bahwa mereka harus bekerja keras, bukan hanya untuk membangun masa depan mereka, tetapi juga untuk menghormati perjuangan orang tua mereka. Vira, yang selalu cerdas dan bertanggung jawab, menekuni pendidikan hingga lulus dengan predikat terbaik dari universitas ternama. Setelah itu, dia merintis karir di bidang keuangan dan perlahan-lahan membangun perusahaan konsultan yang akhirnya sukses besar. Dengan kegigihannya, Vira menjadi salah satu pengusaha wanita yang paling dihormati di negeri ini. Keberhasilannya tidak hanya membuatnya kaya, tetapi juga membawanya dikenal sebagai sosok yang dermawan. Dia tak pernah melupakan masa-masa sulit dan selalu berusaha membantu anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, Dika yang dulu sangat bergantung pada kakaknya juga tumbuh menjadi pria yang matang dan penuh semangat. Mengikuti minatnya pada teknologi, ia mendirikan startup teknologi yang revolusioner. Dengan inovasi dan kecerdasannya, perusahaan Dika berkembang pesat, dan ia menjadi salah satu tokoh muda paling berpengaruh di industri teknologi. Meski kini sukses, Dika selalu bersikap rendah hati, mengingat bagaimana dia dan kakaknya memulai dari nol setelah diusir oleh pamannya. Sementara kehidupan Vira dan Dika terus naik, nasib Paman Agus sangat berbeda. Sejak dipenjara dan hartanya disita, ia kehilangan segala yang dimilikinya. Setelah bebas dari penjara, ia kembali ke desanya, tetapi tidak ada yang mau menghormatinya lagi. Nama Agus tercoreng oleh keserakahannya, dan dia menjadi sosok yang dijauhi oleh masyarakat. Harta yang dulu ia kumpulkan dengan penuh ambisi kini habis tak bersisa. Tak ada lagi rumah mewah, mobil, atau pengaruh yang dulu dia banggakan. Paman Agus mencoba memulai kembali hidupnya, tetapi keserakahannya di masa lalu telah menghancurkan semua peluangnya. Dia jatuh miskin, terpaksa hidup dengan sisa-sisa hartanya yang sedikit, dan tak ada seorang pun yang bersedia membantunya. Kehidupannya yang dulu dipenuhi kemewahan kini hanya menyisakan penyesalan. Suatu hari, di tengah keputusasaan, Paman Agus mendengar kabar tentang kesuksesan Vira dan Dika. Rasa malu dan penyesalan yang mendalam membuatnya berpikir untuk menemui mereka dan meminta maaf. Dengan keberanian yang tersisa, dia mendatangi kantor Vira, berharap bisa bertemu keponakannya yang dulu dia hianati. Ketika bertemu, Vira, meskipun memiliki hak untuk marah, telah tumbuh menjadi wanita yang bijaksana. Dia melihat pamannya yang dulu arogan kini menjadi sosok yang rapuh. Paman datang untuk meminta maaf, ujar Agus dengan suara serak, kepalanya tertunduk. Aku telah salah dan aku tahu tak ada yang bisa menghapus apa yang kulakukan pada kalian. Vira menatapnya dengan tenang. Dalam hatinya, kenangan pahit masa lalu terlintas. Namun, dia telah belajar bahwa dendam hanya akan membebani hati. Kami sudah memaafkan paman sejak lama, kata Vira lembut, tapi maaf saja tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari kesalahan. Dika, yang berada di samping Vira, menatap pamannya dengan mata penuh ketegasan. Dia tahu bahwa penderitaan pamannya sekarang adalah akibat dari keserakahan dan tindakan buruknya di masa lalu. Namun, dia setuju dengan kakaknya. Kami telah melewati masa-masa sulit, dan itu membuat kami lebih kuat. Tapi kami juga belajar untuk tidak membiarkan dendam menguasai hati kami. Paman Agus menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa dua keponakan yang dulu dia hina dan buang, kini tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih mulia darinya. Mereka tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki jiwa yang penuh kasih dan pengertian. Vira dan Dika memberikan kesempatan kepada pamannya untuk memperbaiki hidup. Dalam perjalanan hidupnya, Vira dan Dika membuktikan bahwa kekuatan terbesar seseorang bukanlah pada kekayaannya, tetapi pada hatinya. Meski kehidupan membawa mereka ke puncak kesuksesan, mereka selalu mengingat ajaran orang tua mereka.
untuk tetap rendah hati, berbuat baik, dan tidak pernah membiarkan keserakahan menguasai hidup. Pamannya yang kini bekerja di Yayasan Sosial Vira mulai belajar arti kerja keras dan rendah hati. Meskipun dia tidak bisa mengubah masa lalu, Paman Agus berusaha menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari kebaikan dan kasih yang ditanamkan dalam hati. Sahabat baikku yang berbahagia, setelah dewasa, kehidupan Vira dan Dika benar-benar berubah. Mereka tidak hanya hidup makmur, tetapi juga menjadi panutan di masyarakat karena kebaikan hati dan kemurahan mereka. Dengan segala kekayaan yang telah mereka raih, keduanya tidak pernah lupa dari mana mereka berasal dan pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Vira, yang memimpin perusahaan konsultan besar, menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk mendirikan berbagai lembaga amal. Dia menciptakan yayasan yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak yatim dan kurang mampu. Yayasan ini memberikan beasiswa, akses pendidikan, dan bantuan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Vira percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang, sama seperti yang dialaminya. Tak hanya itu, Vira juga terlibat dalam program pemberdayaan perempuan, membantu para ibu tunggal dan wanita muda agar memiliki keterampilan untuk hidup mandiri. Sementara itu, Dika yang sukses besar di dunia teknologi menggunakan kekayaannya untuk membangun pusat inovasi teknologi bagi anak-anak muda. Ia berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung agar bisa belajar dan menciptakan teknologi yang berdampak bagi masyarakat. Startup yang dia dirikan kini telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang mendunia, dan Dika memastikan bahwa sebagian dari keuntungan perusahaannya digunakan untuk proyek sosial seperti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, distribusi makanan bagi yang membutuhkan, dan pengadaan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal. Kehidupan Vira dan Dika kini bagaikan cerminan dari kisah yang penuh harapan. Mereka menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan kebaikan. Meskipun kaya raya, mereka tetap rendah hati dan selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Setiap hari, mereka mendapatkan surat dari orang-orang yang berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk hidup lebih baik. Baik itu melalui pendidikan, bantuan pangan, atau pekerjaan, Vira dan Dika memastikan bahwa kekayaan mereka menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka sering diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang bagaimana mereka bangkit dari masa lalu yang penuh cobaan dan menjadi sosok yang berhasil, bukan hanya dalam hal kekayaan materi, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi dunia. Saat berbicara di hadapan ribuan orang, Vira sering mengingatkan, "Kami tahu bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Itulah mengapa, saat kami diberi kesempatan untuk meraih kesuksesan, kami memilih untuk membagikannya kepada mereka yang masih berjuang." Dalam kesehariannya, Vira dan Dika terus melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mengawasi proyek-proyek amal mereka. Mereka mendatangi sekolah-sekolah di desa-desa terpencil, memeriksa rumah sakit yang mereka bantu bangun, dan berdialog langsung dengan anak-anak muda yang dibina di Pusat Inovasi Dika. Mereka merasa bahwa terlibat langsung dalam perubahan sosial adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai manusia yang telah diberkahi kehidupan yang baik. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika Vira dan Dika bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang hidup di kondisi serupa dengan mereka dahulu. Anak itu, bernama Ilham, tersisih dari keluarga besar dan hidup di jalanan, persis seperti yang mereka alami dulu. Vira segera membawa Ilham ke yayasannya dan memberikan perhatian khusus. Anak itu diberi pendidikan, bimbingan, dan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berprestasi. Ilham kemudian menjadi bagian dari tim yayasan, dan seperti Vira dan Dika,
dia tumbuh dengan rasa syukur dan keinginan untuk membantu orang lain. Di tengah segala kesibukan mereka, Vira dan Dika tidak melupakan ajaran orang tua mereka yang selalu menekankan arti kebersamaan dan kasih sayang. Mereka sering mengadakan acara berbuka puasa bersama di bulan Ramadan dengan ribuan anak yatim di seluruh negeri, atau berbagi kebahagiaan saat perayaan hari besar, memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Setiap langkah yang mereka ambil selalu dilandasi oleh keinginan untuk meringankan beban orang lain dan memberikan harapan bagi mereka yang nyaris kehilangan harapan. Kekayaan yang melimpah tak pernah membuat mereka lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, harta itu menjadi alat bagi mereka untuk menyebarkan kebaikan. Vira dan Dika menyadari bahwa dalam hidup, uang bisa datang dan pergi, tetapi jejak kebaikan yang ditinggalkan pada sesama akan selalu abadi. Kisah dua anak yatim piatu yang dulu diusir dan kehilangan segalanya kini menjadi legenda di seluruh negeri. Masyarakat menghormati dan mengagumi mereka, bukan hanya karena keberhasilan finansial, tetapi karena ketulusan hati mereka dalam membantu sesama. Mereka adalah bukti hidup bahwa dengan tekad, kebaikan, dan kerja keras, seseorang bisa mengubah dunia di sekelilingnya, dan bahwa di tengah gelapnya hidup, selalu ada cahaya harapan jika kita tetap percaya dan berjuang. Sahabat baikku yang berbahagia, kisah Vira dan Dika menyimpan banyak hikmah yang dapat kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik. 1. Kekuatan dalam kesulitan. Kehidupan Vira dan Dika dimulai dengan penuh kesulitan setelah kehilangan orang tua mereka dan diusir oleh pamannya. Namun, mereka tidak menyerah pada nasib buruk. Dari sini, kita belajar bahwa dalam hidup, tantangan dan kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, melalui kesulitan, kita bisa menemukan kekuatan dan ketangguhan yang mungkin tidak pernah kita sadari ada dalam diri kita. Ketika kita terus berjuang, peluang untuk bangkit selalu ada. 2. Pentingnya pendidikan dan kerja keras. Vira dan Dika berhasil mengubah nasib mereka melalui pendidikan dan kerja keras. Mereka tidak hanya mengandalkan harta warisan, tetapi juga membangun kesuksesan mereka dengan dedikasi dan usaha. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Pendidikan, baik formal maupun dari pengalaman hidup, dan kerja keras adalah fondasi untuk mencapai tujuan kita. 3. Memaafkan dan menghindari dendam. Meski diperlakukan sangat buruk oleh Paman Agus, Vira dan Dika memilih untuk memaafkan. Mereka memahami bahwa menyimpan dendam hanya akan merusak diri sendiri. Ini adalah pelajaran besar tentang pentingnya memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi kedamaian batin kita sendiri. Memaafkan memberikan ruang bagi kita untuk melangkah maju tanpa beban negatif. 4. Kekayaan sejati ada pada kebaikan hati. Kesuksesan Vira dan Dika bukan hanya diukur dari harta yang mereka miliki, tetapi dari kebaikan yang mereka sebarkan kepada orang lain. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu yang membutuhkan, membangun sekolah, rumah sakit, dan memberdayakan masyarakat. Hikmah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan materi hanyalah alat. Kekayaan sejati adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk memberi dampak positif pada kehidupan orang lain. 5. Keserakahan hanya membawa kehancuran. Paman Agus, yang tamak dan mengkhianati keluarganya demi harta, akhirnya mengalami kehancuran. Ini menunjukkan bahwa keserakahan dan tindakan tidak adil terhadap orang lain akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang diperoleh melalui cara yang salah, ia tidak akan bertahan lama dan hanya membawa penyesalan. 6. Pentingnya kasih sayang dan kebersamaan. Sepanjang kisah ini, kita melihat betapa pentingnya hubungan keluarga dan kasih sayang. Vira dan Dika saling menjaga, bahkan ketika dunia seolah menentang mereka.
Kebersamaan mereka menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Dalam hidup, kasih sayang dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita adalah hal yang tak ternilai. Kebaikan dan cinta akan selalu memberi kita energi untuk terus maju. 7. Berbagi adalah investasi terbaik. Dengan segala kesuksesan yang mereka raih, Vira dan Dika tidak menyimpan kekayaan mereka untuk diri sendiri. Mereka memilih untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari apa yang kita terima. Berbagi, baik dalam bentuk harta, waktu, maupun perhatian, adalah investasi terbaik untuk kehidupan yang penuh makna. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup mungkin penuh dengan cobaan dan ketidakadilan, tetapi dengan kerja keras, hati yang penuh kasih, dan keteguhan dalam berbuat baik, kita bisa mengatasi semua rintangan dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Sahabatku, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat mencerahkan bagi kita semua di dalam kehidupan ini, dan atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala dukungan sobatku diucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan hidupnya, Vira dan Dika membuktikan bahwa kekuatan terbesar seseorang bukanlah pada kekayaannya, tetapi pada hatinya. Meski kehidupan membawa mereka ke puncak kesuksesan, mereka selalu mengingat ajaran orang tua mereka untuk tetap rendah hati, berbuat baik, dan tidak pernah membiarkan keserakahan menguasai hidup. Pamannya yang kini bekerja di Yayasan Sosial Vira mulai belajar arti kerja keras dan rendah hati. Meskipun dia tidak bisa mengubah masa lalu, Paman Agus berusaha menjalani sisa hidupnya dengan lebih baik, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tetapi dari kebaikan dan kasih yang ditanamkan dalam hati. Sahabat baikku yang berbahagia, setelah dewasa, kehidupan Vira dan Dika benar-benar berubah. Mereka tidak hanya hidup makmur, tetapi juga menjadi panutan di masyarakat karena kebaikan hati dan kemurahan mereka. Dengan segala kekayaan yang telah mereka raih, keduanya tidak pernah lupa dari mana mereka berasal dan pengalaman pahit yang pernah mereka alami. Vira, yang memimpin perusahaan konsultan besar, menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk mendirikan berbagai lembaga amal. Dia menciptakan yayasan yang fokus pada pendidikan untuk anak-anak yatim dan kurang mampu. Yayasan ini memberikan beasiswa, akses pendidikan, dan bantuan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Vira percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah hidup seseorang, sama seperti yang dialaminya. Tak hanya itu, Vira juga terlibat dalam program pemberdayaan perempuan, membantu para ibu tunggal dan wanita muda agar memiliki keterampilan untuk hidup mandiri. Sementara itu, Dika yang sukses besar di dunia teknologi menggunakan kekayaannya untuk membangun pusat inovasi teknologi bagi anak-anak muda. Ia berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung agar bisa belajar dan menciptakan teknologi yang berdampak bagi masyarakat. Startup yang dia dirikan kini telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang mendunia. Dan Dika memastikan bahwa sebagian dari keuntungan perusahaannya digunakan untuk proyek sosial seperti pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, distribusi makanan bagi yang membutuhkan, dan pengadaan fasilitas kesehatan di daerah tertinggal. Kehidupan Vira dan Dika kini bagaikan cerminan dari kisah yang penuh harapan. Mereka menjadi simbol kekuatan, keteguhan, dan kebaikan. Meskipun kaya raya, mereka tetap rendah hati dan selalu mendahulukan kebutuhan orang lain. Setiap hari, mereka mendapatkan surat dari orang-orang yang berterima kasih karena telah diberi kesempatan untuk hidup lebih baik. Baik itu melalui pendidikan, bantuan pangan, atau pekerjaan, Vira dan Dika memastikan bahwa kekayaan mereka menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri mereka sendiri.
Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka sering diundang untuk berbicara di berbagai acara tentang bagaimana mereka bangkit dari masa lalu yang penuh cobaan dan menjadi sosok yang berhasil, bukan hanya dalam hal kekayaan materi, tetapi juga dalam memberikan dampak positif bagi dunia. Saat berbicara di hadapan ribuan orang, Vira sering mengingatkan, "Kami tahu bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Itulah mengapa, saat kami diberi kesempatan untuk meraih kesuksesan, kami memilih untuk membagikannya kepada mereka yang masih berjuang." Dalam kesehariannya, Vira dan Dika terus melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk mengawasi proyek-proyek amal mereka. Mereka mendatangi sekolah-sekolah di desa-desa terpencil, memeriksa rumah sakit yang mereka bantu bangun, dan berdialog langsung dengan anak-anak muda yang dibina di Pusat Inovasi Dika. Mereka merasa bahwa terlibat langsung dalam perubahan sosial adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai manusia yang telah diberkahi kehidupan yang baik. Salah satu momen yang paling berkesan terjadi ketika Vira dan Dika bertemu dengan seorang anak yatim piatu yang hidup di kondisi serupa dengan mereka dahulu. Anak itu, bernama Ilham, tersisih dari keluarga besar dan hidup di jalanan, persis seperti yang mereka alami dulu. Vira segera membawa Ilham ke yayasannya dan memberikan perhatian khusus. Anak itu diberi pendidikan, bimbingan, dan akhirnya tumbuh menjadi sosok yang berprestasi. Ilham kemudian menjadi bagian dari tim yayasan, dan seperti Vira dan Dika, dia tumbuh dengan rasa syukur dan keinginan untuk membantu orang lain. Di tengah segala kesibukan mereka, Vira dan Dika tidak melupakan ajaran orang tua mereka yang selalu menekankan arti kebersamaan dan kasih sayang. Mereka sering mengadakan acara berbuka puasa bersama di bulan Ramadan dengan ribuan anak yatim di seluruh negeri, atau berbagi kebahagiaan saat perayaan hari besar, memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan. Setiap langkah yang mereka ambil selalu dilandasi oleh keinginan untuk meringankan beban orang lain dan memberikan harapan bagi mereka yang nyaris kehilangan harapan. Kekayaan yang melimpah tak pernah membuat mereka lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, harta itu menjadi alat bagi mereka untuk menyebarkan kebaikan. Vira dan Dika menyadari bahwa dalam hidup, uang bisa datang dan pergi, tetapi jejak kebaikan yang ditinggalkan pada sesama akan selalu abadi. Kisah dua anak yatim piatu yang dulu diusir dan kehilangan segalanya kini menjadi legenda di seluruh negeri. Masyarakat menghormati dan mengagumi mereka, bukan hanya karena keberhasilan finansial, tetapi karena ketulusan hati mereka dalam membantu sesama. Mereka adalah bukti hidup bahwa dengan tekad, kebaikan, dan kerja keras, seseorang bisa mengubah dunia di sekelilingnya, dan bahwa di tengah gelapnya hidup, selalu ada cahaya harapan jika kita tetap percaya dan berjuang. Sahabat baikku yang berbahagia, kisah Vira dan Dika menyimpan banyak hikmah yang dapat kita ambil dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa pelajaran penting yang bisa dipetik. 1. Kekuatan dalam kesulitan. Kehidupan Vira dan Dika dimulai dengan penuh kesulitan setelah kehilangan orang tua mereka dan diusir oleh pamannya. Namun, mereka tidak menyerah pada nasib buruk. Dari sini, kita belajar bahwa dalam hidup, tantangan dan kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, melalui kesulitan, kita bisa menemukan kekuatan dan ketangguhan yang mungkin tidak pernah kita sadari ada dalam diri kita. Ketika kita terus berjuang, peluang untuk bangkit selalu ada. 2. Pentingnya pendidikan dan kerja keras. Vira dan Dika berhasil mengubah nasib mereka melalui pendidikan dan kerja keras. Mereka tidak hanya mengandalkan harta warisan, tetapi juga membangun kesuksesan mereka dengan dedikasi dan usaha. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Pendidikan, baik formal maupun dari pengalaman hidup, dan kerja keras adalah fondasi untuk mencapai tujuan kita. 3. Memaafkan dan menghindari dendam.
Meski diperlakukan sangat buruk oleh Paman Agus, Vira dan Dika memilih untuk memaafkan. Mereka memahami bahwa menyimpan dendam hanya akan merusak diri sendiri. Ini adalah pelajaran besar tentang pentingnya memaafkan, bukan demi orang lain, tetapi demi kedamaian batin kita sendiri. Memaafkan memberikan ruang bagi kita untuk melangkah maju tanpa beban negatif. 4. Kekayaan sejati ada pada kebaikan hati. Kesuksesan Vira dan Dika bukan hanya diukur dari harta yang mereka miliki, tetapi dari kebaikan yang mereka sebarkan kepada orang lain. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu yang membutuhkan, membangun sekolah, rumah sakit, dan memberdayakan masyarakat. Hikmah ini mengajarkan kita bahwa kekayaan materi hanyalah alat. Kekayaan sejati adalah bagaimana kita menggunakan apa yang kita miliki untuk memberi dampak positif pada kehidupan orang lain. 5. Keserakahan hanya membawa kehancuran. Paman Agus, yang tamak dan mengkhianati keluarganya demi harta, akhirnya mengalami kehancuran. Ini menunjukkan bahwa keserakahan dan tindakan tidak adil terhadap orang lain akan berujung pada kehancuran diri sendiri. Tidak peduli seberapa besar kekayaan yang diperoleh melalui cara yang salah, ia tidak akan bertahan lama dan hanya membawa penyesalan. 6. Pentingnya kasih sayang dan kebersamaan. Sepanjang kisah ini, kita melihat betapa pentingnya hubungan keluarga dan kasih sayang. Vira dan Dika saling menjaga, bahkan ketika dunia seolah menentang mereka. Kebersamaan mereka menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Dalam hidup, kasih sayang dan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita adalah hal yang tak ternilai. Kebaikan dan cinta akan selalu memberi kita energi untuk terus maju. 7. Berbagi adalah investasi terbaik. Dengan segala kesuksesan yang mereka raih, Vira dan Dika tidak menyimpan kekayaan mereka untuk diri sendiri. Mereka memilih untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari apa yang kita terima. Berbagi, baik dalam bentuk harta, waktu, maupun perhatian, adalah investasi terbaik untuk kehidupan yang penuh makna. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidup mungkin penuh dengan cobaan dan ketidakadilan, tetapi dengan kerja keras, hati yang penuh kasih, dan keteguhan dalam berbuat baik, kita bisa mengatasi semua rintangan dan memberikan dampak positif bagi dunia di sekitar kita. Sahabatku, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat mencerahkan bagi kita semua di dalam kehidupan ini, dan atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Atas segala dukungan sobatku diucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.